Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisya Ramadiani dari kelas K4 21 MNR Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Untuk videonya disimak baik-baik ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya, yaitu hak dan kewajiban konsumen dan produsen selaku pelaku usaha. Hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen diatur pada pasal 4 UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut. Yang pertama ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, ada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Yang kelima, ada hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, ada hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, ada hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan ada untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau pergantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir ada hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya. Kemudian kita masuk ke bahasan tentang kewajiban konsumen yang diatur dalam pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama ada membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakai atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua ada beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga ada membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Kemudian yang terakhir adalah mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak konsumen dalam peraturan internasional. Hak konsumen tidak hanya diatur dalam peraturan nasional, namun juga diatur dalam peraturan internasional John F. Kennedy. Mengemukakan setidaknya ada 4 hak konsumen yang wajib dilindungi, terdiri dari yang pertama adalah the right to safety. Hak ini ditujukan untuk melindungi konsumen dari pemasaran barang dan atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Intervensi dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan konsumen sangat penting. Maka dari itu, regulasi konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari pelaku produsen yang dapat merugikan keselamatan konsumen. Yang kedua adalah the right to choose. Hak ini adalah hak untuk memilih. Bagi konsumen, hak memilih adalah hak prerogatif konsumen, yakni apakah ia akan membeli atau tidak membeli barang dan atau jasa tersebut. Yang ketiga ada the right to be informed. Hak mendapatkan informasi. Dalam hak ini, keterangan mengenai barang yang dibeli konsumen harus lengkap dan jujur agar tidak menyesatkan konsumen. Kemudian yang terakhir ada the right to be heard. Hak untuk didengar. Hak ini dimaksud dengan menjamin bahwa konsumen harus diperhatikan dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijaksanaan. Selain itu, keluhan dan harapan konsumen juga wajib didengar oleh produsen. Kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha diatur pada pasal 6 UU Perlindungan Konsumen. Hak pelaku usaha meliputi
Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar, barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, ada hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang ketiga, ada hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, ada hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Dan yang terakhir adalah hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Oke, bahasan selanjutnya ada tentang kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama ada beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Kemudian, memberikan kesepakatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Kemudian memberikan kompensasi ganti rugi atau pergantian atas kerugian apabila penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan. Dan memberikan kompensasi ganti rugi dan atau pergantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang contoh kasus pelanggaran terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Hak konsumen sebagai berikut. Anak-anak yang sakit setelah mengonsumsi makanan ringan karena terlalu banyak menggunakan bahan pengawet dan pewarna. Kemudian ada pemotongan uang kembalian saat berbelanja di minimarket dengan alasan akan disumbangkan, namun tidak pernah ada laporan keuangannya kepada pembeli. Kemudian ada terjadinya malpraktek dalam proses penyembuhan di instansi kesehatan. Kemudian ada penggunaan formalin pada pada ikan asin atau bakso yang dapat merugikan kesehatan. Kemudian ada pengurangan berat bersih timbangan pada makanan kemasan. Selanjutnya ada tidak dilayani dengan baik saat berobat ke instansi kesehatan. Yang terakhir ada penggunaan daging babi dan tikus, padahal jelas-jelas ditulis bahwa bakso sapi asli murni benar-benar terbuat dari daging sapi. Kemudian ada pelanggaran terhadap hak produsen adalah tidak menerima uang atau transfer karena yang diberikan oleh konsumen adalah uang palsu atau bukti transfer palsu. Mensabotase barang produsen agar konsumen mendapatkan ganti rugi padahal mutu dan atau jasa yang diberikan oleh produsen dalam keadaan baik. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua, dan terima kasih juga kepada Pak Pulung Purnama selaku dosen pengempu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi atas semua materi yang sudah disampaikan selama semester 3 ini. Semoga Pak Pulung sukses selalu dan selalu sehat. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.